Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Rasyad TV yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara yang terpuji dan sangat terpuji di antara amalan-amalan kita adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana memuji Allah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita selalu mensyukuri nikmatnya dan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan justru menambah kenikmatan itu buat kita. Dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah. Maka marilah kita memperbanyak memuji Allah, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak pun kita memuji Allah, itu tetap tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut kita lebih daripada kemampuan yang kita miliki. Hanya saja kita diminta bersungguh-sungguh berusaha untuk beramal dengan sebaik-baik amal, memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, dengan sesempurna-sempurna pujian, dan termasuk juga di dalam melaksanakan perintah Allah untuk bertakwa kepadanya,
Allah juga menyatakan sesuai dengan batas kemampuan kita. Salawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah dan keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau seluruhnya, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan Allah Jalla wa Ala. Dan demikian juga terhadap penerus-penerusnya, itu orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpedoman kepada bimbingan para ulama yang berada di atas al-haq, yang mengikuti metode atau manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, serta para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu 3 kurun mufaddalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Rasad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita dengan membacakan kitab yaitu Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kajian kita berada pada kaidah yang ke-9 yang berbunyi al-urfu wal-'adatu yurja'u ilaihi fi kulli hukmin hakama syari'u bihi wa lam yahuddahu bihaddin. Al-urf, kebiasaan dan adat, dikembalikan kepadanya, yaitu kepada urf dan adat, pada setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya, namun Allah tidak merincinya atau tidak menjelaskan secara terperinci tafsirnya, bilangannya, atau mungkin waktu-waktunya. Akan tetapi Allah mensyariatkan secara mutlak. Maka tafsirnya, rinciannya, bilangannya dikembalikan kepada al-urf wal-adah. Dan kemarin telah kita sebutkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah berkaitan dengan kaidah ini, bahwasanya apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbagi kepada 2 bahagian. Ya. Terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah yaitu hukmun fassarahu syari'u wa haddahu
fahadha nurji'u ila tafsir syari'i wa haddihi. Bagian yang pertama adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala langsung menafsirkannya atau melalui lisan Rasulullah, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah menjelaskannya langsung dan menetapkan batasan-batasannya. Maka berkaitan dengan hal ini kita kembalikan penafsirannya kepada penafsiran dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga tentang batasan-batasannya. Itu bagian yang pertama. Adapun bahagian yang kedua dari hukum-hukum Allah, hukmun hakama bihi syari'u wa atlaqahu falam yadhkur lahu haddan wala tafsiran fahadha nurji'u ilal urfi fi haddihi wa tafsirihi fil ibadati wal muamalati wal ankihati. Bagian yang kedua, hukum yang Allah menetapkannya dan memutlakkannya dan Allah atau Rasulnya tidak menyebutkan batasannya, tidak juga tafsirnya. Maka berkaitan dengan hal ini, penafsirannya, batasan-batasannya dikembalikan kepada al-urf dan kepada adat. Baik itu yang berkaitan dengan hal-hal ibadah atau juga yang berkaitan sebagiannya dengan perkara-perkara muamalah, pergaulan hidup, interaksi sesama hamba, wal ankihah, dan perkara-perkara pernikahan. Jadi hukum itu terbagi kepada dua. Pertama, hukum yang ditetapkan oleh Allah dan kemudian ditafsirkan oleh Allah, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan kepadanya, kepada itu penafsiran dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum yang Allah tetapkan secara mutlak tanpa penafsiran yang rinci, maka penafsirannya atau batasan-batasannya kembali kepada al-urf dan adat. Inilah yang akan kita insyaallah bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu hukum yang Allah atau Rasulnya menafsirkannya dan menetapkan batasnya. Contoh berkaitan dengan hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa an aqimus salata wattaquhu wa huwa alladzi ilaihi tuhsyarun." Surat Al-An'am ayat 72. Dan hendaklah kalian tegakkan salat dan bertakwalah kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kamu sekalian akan dikumpulkan, akan dihimpun, dikembalikan pada hari kiamat. Surat Al-An'am ayat 72. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mensyariatkan salat.
memerintahkan untuk menegakkan salat. Ya. Dan kemudian berkaitan dengan menegakkan salat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dan menjelaskan kepada kita. Ya. Seperti salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya, subuh. Rasulullah juga menjelaskan bilangan-bilangan rakaatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan waktu-waktunya. Dan bahkan beliau mencontohkan dan menjelaskan secara detail bagaimana menunaikan salat tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka berkaitan dengan hal ini kita kembalikan, ya, batasan-batasannya, ya, tafsirnya kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintah untuk menegakkan salat dan kemudian mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bilangan rakaatnya, terkait dengan waktu-waktunya, terkait dengan tempat-tempat yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terkait dengan kaifiatnya. Ya, jadi kita tinggal melaksanakan dengan petunjuk yang jelas. Kita, ya, diperintahkan mempelajarinya, bagaimana menunaikan, menegakkan salat, ya, dengan sesempurna mungkin. Dan juga berkaitan dengan hukum yang ditafsirkan langsung oleh Allah dan Rasulnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa, jadi orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan tentang puasa, bilangannya, waktunya, mulai dan berakhirnya, dan perkara-perkara yang harus dijaga dan perkara-perkara yang membatalkannya, bahkan perkara-perkara yang merusak kesempurnaannya. Ya, semua itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan jelas, tegas begitu. Dengan, ya, dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata." Dan tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Al-Baqarah ayat 43. Terkait dengan salat, sebagaimana kita sebutkan tadi telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga berkaitan dengan zakat. Ya, berkaitan dengan zakat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan
nisab ya zakat, dan kemudian waktunya, dan kemudian juga harta-harta apa saja yang terkena zakat. Ya, semua dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan hukum yang kemudian Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan tafsirnya, ya, bilangannya, tempat, waktunya, maka segala yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh merubah ketetapan tersebut. Ya, tidak dibenarkan seseorang membuat ketetapan menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man amila amalan laisa lahu amruna laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal ya dengan suatu amalan yang tidak ada pada amalan itu petunjuk kami, maka amalan itu ditolak. Ya, tidak ada pada amalan tersebut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah tidak ada hujjah yang sesuai dengan ketentuan syariat terhadap amalan tersebut. Tidak ada dari kitabullah, tidak ada dari sunnah Rasulullah, tidak ada daripada ijma, ya. Tidak ada dalil yang mendukungnya. Akan tetapi merupakan satu ya perkataan manusia yang tidak ditopang oleh hujjah. Maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua adalah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau sesuatu yang Allah syariatkan secara mutlak tanpa menyebutkan rinciannya, tafsirannya. Ya, di mana Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan batasnya, tidak menyebutkan tafsirnya. Maka berkaitan dengan hal ini ya dijelaskan kita kembalikan kepada uruf tentang batasan-batasannya dan tafsirnya. Hal ini ya menyangkut perkara-perkara ibadah, menyangkut perkara-perkara muamalah, dan seperti menyangkut juga perkara-perkara ya pernikahan. Contoh yang berkaitan dengan hal ini, ya, contoh yang berkaitan dengan bahagian yang kedua ini. Contoh pertama, ya, contoh pertama ini berkaitan dengan ibadah, yaitu tentang idraku takbiratil ihram, ya, tentang seorang makmum yang dikatakan atau kapan dia melaksanakan takbiratul ikram bersama imam, ya, bersama imam. Maka mendapatkan takbiratul ikram tersebut tidak ada rinciannya. Ya, Allah tidak merincikannya, Nabi tidak merincikannya. Maka kita kembalikan kepada uruf. Kalau di sana terdapat pemisah yang besar, yang secara uruf, ya, secara yang ma'ruf di kalangan manusia pengertiannya,
bahwasanya terjadi jarak yang jauh secara uruf, maka dia dikatakan tidak mendapatinya. Kalau pemisahnya itu sedikit ringan, yang secara uruf dianggap dia mendapati, maka dia teranggap yaitu mendapatinya. Contoh yang kedua tentang kewajiban berwudu dengan air, terkait wudu dengan air. Pada asalnya atau hukum asalnya wajib berwudu dengan air kalau mau sholat. Akan tetapi kalau seandainya air itu jauh keberadaannya, nah sekarang jauh atau dekat itu berapa ukurannya? Jadi berapa ukurannya air itu dianggap jauh sehingga bisa diganti dengan tayamum, dan berapa jaraknya dianggap air itu dekat sehingga tidak bisa diganti dengan tayamum, harus diusahakan begitu. Nah, di sini tidak ada dalil yang tegas menjelaskan berapa jaraknya sehingga harus didatangi. Enggak ada dalil yang menyebutkannya. Maka untuk penentuan jauh dan dekatnya ini kembali kepada uruf. Umpamanya keberadaan seseorang di suatu kampung, di mana di kampung itu mungkin di peladangan, di pegunungan tidak ada air, air itu jauh, yang menurut ukuran masyarakat di situ, jarak air itu sesuatu yang tak mungkin dikejar untuk bisa berwudu kembali, untuk bisa dapat sholat, mendapati sholat umpamanya berjamaah. Nah, untuk ukuran jarak ini nggak ada ketentuan dari syariat. Umpamanya jarak 100 meter maka harus didatangi. Kalau sudah 500 meter itu berarti sudah jauh. Tidak ada ketentuan dari syariat. Maka untuk menentukan apakah itu dianggap jauh atau dianggap dekat, itu dikembalikan kepada uruf. Atau juga contoh seperti sebagaimana orang yang safar dikatakan boleh mengqashar salat. Salat yang 4 rakaat, tamamnya, sempurnanya diqashar menjadi 2 rakaat. Seperti zuhur, 4 menjadi 2 rakaat kalau orang lagi safar, seorang musafir yang bepergian jauh. Asar 4 jadi 2, Isya 4 jadi 2 diqashar. Sekarang berapa jarak yang dikatakan orang itu sudah safar? Berapa jarak orang itu boleh mengqashar salat? Maka ini enggak ada dalil menyebutkannya. Kitab tidak menyebutkannya, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwasanya kalau pergi sekian jarak, sekian mil, sekian kilo, maka hendaklah engkau mengqasharkan salat. Enggak ada. Syekh Amin Asy-Shinqiti dalam kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan as-safaru ad-darbu fil ard. Safar itu adalah bepergian di muka bumi. Berapa jauhnya? Tidak ada ketentuan. Nah, oleh sebab itu maka dikembalikan kepada uruf. Pengertian atau kapan seseorang itu di suatu tempat, di suatu negeri, di suatu kampung, kalau keluar dari kampungnya dia dianggap musafir. Maka ini yang dikatakan kembali kepada uruf. Jadi orang kampung
pergi dari kampungnya, meninggalkan kampungnya. Ya, orang di suatu kota meninggalkan kotanya. Kemudian dianggap sudah dia musafir. Ya. Makanya dalam hal ini para ulama ya menyebutkan berbeda pendapat tentang ukuran jarak ini, begitu. Adapun praktek-praktek Rasulullah SAW terkait dengan qasar salat dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, itu adalah contoh-contoh perbuatan, bukan penetapan batas. Ya, jadi maka dikatakan adapun jaraknya dikembalikan kepada uruf, begitu. Kemudian contoh berikutnya berkaitan dengan mengetahui arah kiblat. Ya, mengetahui arah kiblat. Kita diperintahkan, diwajibkan salat, ya, itu menghadap atau mengarah ke kiblat. Nah, kalau seseorang tidak mengetahui arah kiblat, seorang mau salat ini, dia tidak mengetahui arah kiblat, dan kemudian di sekitarnya ada yaitu kampung-kampung ataupun mungkin ya kota atau apa saja yang mungkin dia bisa mengetahui arah kiblat di tempat tersebut. Kalau seandainya kampung tersebut ya atau kota tersebut dekat secara uruf, ya secara uruf menurut ya pandangan penilaian yang berlaku di sana, yang diterima oleh orang-orang, itu adalah dianggap dekat, maka berarti wajib bagi dia pergi ke tempat tersebut untuk mengetahui arah kiblat supaya dia bisa sholat menghadap kiblat. Ya, tapi kalau jarak antara tempat dia dengan negeri tersebut atau dengan daerah tersebut atau kampung tersebut, desa tersebut jauh secara uruf, maka tidak wajib bagi dia datang ke tempat itu untuk mengetahui arah kiblat. Ya, dia sholat ya, bagaimana keadaannya ketika dia tidak mengetahui arah kiblat dan tidak memungkinkan bagi dia untuk mendatangi tempat untuk mengetahui kiblat, begitu. Maka jauh dekatnya ini kembali kepada uruf, karena ya Allah dan Rasulnya tidak menentukan jarak berapa yang dianggap dekat atau dianggap jauh. Itu beberapa contoh, beberapa permisalan yang terkait dengan pengembalian permasalahan kepada uruf, kepada adat, ya, terkait dengan beberapa ya perkara seperti ya beberapa ibadah yang disebutkan. Kemudian berkaitan dengan muamalah, ya, yang berkaitan dengan muamalah. Perkara yang ditetapkan oleh Allah di dalam syariat akan tetapi tidak menjelaskan tafsirnya, batasannya, maka dikembalikan kepada uruf. Contoh, al-aibu fi sil'ah, yaitu cacat, ya, cacat yang ada pada barang. Misalnya barang dagangan, ya, barang dagangan, begitu, yang memiliki cacat. Nah, berapa dan bagaimana kadar, ya, bagaimana kadar barang yang dianggap cacat dan yang dianggap tidak cacat, ya, ini apa batasannya? Umpamanya mobil bekas gitu ya, mobil bekas atau motor bekas. Bagaimanapun yang namanya bekas tentu ada cacatnya. Nah, oleh sebab itu maka kadar yang dianggap cacat yang tidak bisa ditolerir dan cacat yang bisa ditolerir, apa batasannya? Tidak ada ketentuan daripada
syariat, dari kitab dan sunnah batasannya. Tapi syariat menetapkan tentang bahwasanya berkaitan dengan cacat-cacat barang. Umpamanya tidak boleh menyembunyikan cacat barang yang dijual. Nah, cacat ini batasannya apa? Ini kembali kepada uruf. Mana yang dianggap cacat? Fa idza qala ahlul urfi inna hadza aibun yufsahu bihil aqdu au yu'khadhu fihi al-arush fahuwa aibun mu'tabarun. Ya, kalau yaitu secara uruf orang mengatakan ini barang cacat. Ya, ini barang cacat. Maka difasakh dengannya akad. Dibatalkan, ya. Difasakh, dibatalkan dengannya akad. Atau dibayarkan ganti rugi sesuai dengan kadar cacatnya. Misalnya si A dan si B bertransaksi. Ya. Sesudah terjadi transaksi, ya, jual beli sudah terjadi dan sudah dibayar, umpamanya mobil sudah disepakati harga 100 juta. Keadaan barang bagus. Nah, sesudah sampai di tangan pembeli, kemudian pembeli mengklaim ini mobil punya cacat. Nah, cacatnya ini diakui secara uruf. Ditanya kepada siapapun, ini cacat namanya. Dalam ukuran barang bekas, tapi dia terhitung cacat. Ya, maka oleh sebab itu boleh dipilih ya dua kemungkinan. Pertama, dibatalkan akad. Si pembeli mengembalikan barang, si penjual mengembalikan harga. Atau dengan cara yaitu mengambil al-arus, yaitu ganti rugi sesuai dengan kadar cacatnya. Umpamanya cacatnya ini diperhitungkan nilainya 5 juta. Maka transaksi diteruskan, tapi si penjual mengembalikan uang 5 juta kepada si pembeli. Jadinya harganya menjadi 95 juta. Begitu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan muamalah. Ya, contohnya diantaranya adalah yang berkaitan dengan aib, yaitu cacat barang. Contoh barang dagangan. Seperti juga motor umpamanya. Transaksi harga 20 juta. Ketika ditanya, bagaimana keadaan? Ya, motornya bagus. Tidak ada kendala. Ya, dia kasih waktu umpamanya, silakan pakai selama 1 minggu. Ya, kalau terjadi kerusakan maka ya nanti diperhitungkan apa dibatalkan atau dipotong. Ternyata 1 hari dipakai misalnya ya tidak bisa oper gigi. Terjadi kerusakan, harus dibongkar. Ada yang harus diganti. Nilainya sekitar 1,5 juta. Jadi apakah mau dibatalkan atau ganti rugi? Begitu. Ya. Tapi kalau seandainya ya orang-orang yang mengerti batasan ini, ya, batasan yang dianggap cacat tersebut secara uruf, dikatakan ini adalah
aib yang ringan, cacat yang ringan, yang tidak masuk cacat yang diperhitungkan, tapi dia suatu hal yang tidak dianggaplah, tidak dipandang sebagai cacat secara uruf, maka tidak harus difasakh, ya, atau tidak harus mengambil ganti rugi, begitu. Ya. Contoh lain, ya, yaitu adalah al-ghabnu, tipuan, ya, yang dianggap itu tipuan, menipu atau curang. Kalau seseorang dikatakan ditipu atau dicurangi, ya, nah ukuran kecurangan ini dikembalikan kepada uruf. Kenapa? Karena batasannya tidak dirinci. Ya. Jadi kalau uruf menunjukkan kepada batasan itu adalah termasuk kepada ghaban, maka bagi orang yang tertipu itu ada hak khiyar, hak memilih. Ya, ada hak pilih. Ya, tapi kalau seandainya ahlul urfi, itu orang-orang yang mengerti ya urufnya, batasannya, atau dikatakan udah ma'ruf, begitu ya. Kalau orang-orang memandangnya ini enggak termasuk ini enggak ada masalah seperti ini, maka tidak perlu khiyar, tidak ada khiyar. Begitu. Kemudian contoh berikut, ya, al-qabad di dalam masalah jual beli, serah terima, perkara serah terima. Seperti umpamanya kan dilarang menjual barang yang belum kita terima. Kita beli barang kemudian belum diterima, sudah dijual, gitu ya. Jadi menjual barang yang belum diterima. Jadi keharusan atau syariat tentang serah terima, ya, serah terima dalam jual beli. Bahwasanya seorang pembeli barang, kalau dia menjual lagi, dia harus sudah menerima barangnya. Ya. Bahwasanya tidak boleh seseorang menjual barang hingga dia terima barang tersebut. Kalau dia baru mau jual. Nah, sekarang dikatakan batasan pengertian serah terima ini, pengertian bagaimana bentuk serah terima, bagaimana batasannya menurut Al-Quran, bagaimana bentuknya, kaifiyatnya, tata caranya menurut hadis, tidak dirincikan. Hanya diperintahkan serah terima. Nah, masalahnya barang ini kan bermacam-macam bentuknya, ya. Barang itu bermacam-macam bentuknya. Maka bagaimana dhabitnya tentang serah terima ini? Dikembalikan kepada uruf. Kepada itu, ya, apa-apa yang sudah diketahui oleh manusia bahwa begitulah dia pengertian serah terima. Atau dikatakan seperti adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaannya. Wal urfu yakhtalifu bi ikhtilafis sila'i. Sedangkan bahwasanya uruf, ya, uruf serah terima itu berbeda-beda, ya, dengan berbedanya barang-barang. Ya, kalau serah terima jual beli cabai umpamanya, atau serah terima jual beli roti, dengan serah terima jual beli sepeda motor, serah terima jual beli tanah umpamanya,
ini ada perbedaan bentuknya. Ya, ada perbedaan. Dan begitu juga ya bentuk-bentuk transaksi atau jual beli, ya, bentuk-bentuk akad jual beli. Akad jual beli. Ya. Banyak bentuknya. Ada yang dengan ucapan, ada yang tidak pakai ucapan seperti kita sekarang ini, ya, si pembeli, si penjual nggak ngomong sama sekali, ada. Ya kan? Kadang-kadang di tempat penjualan makanan dan minuman di tempat-tempat umum, di bandara, di terminal-terminal, di pasar-pasar, ya, di tempat-tempat istirahat umpamanya, tinggal masukkan duit, pencet tombol, ambil barang, selesai jual beli. Dan sudah serah terima. Kapan si penjual nyerahkan? Kapan si pembeli nerimanya? Kapan mereka berhadapan? Tidak ada. Ya. Dan memang syariat di sini tidak merincikan bentuknya. Selama tidak menyelisihi syariat secara nyata, ya, tidak ada yang terlanggar syariat, maka bentuk-bentuk uruf ini berlaku, bisa dipakai, ya. Atau juga seperti dikatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara sesama manusia. Ya. Begitu. Jadi di sini terdapat bermacam-macam bentuk serah terima, begitu. Nah, penyerahan barang, begitu. Bermacam-macam bentuknya, begitu. Ini kembali kepada uruf. Kemudian tentang hudud, ya, hukuman-hukuman, sanksi-sanksi, ya. Umpamanya, jika seseorang mencuri, maka dipotong tangannya. Akan tetapi disyaratkan bahwa yang dia curi itu adalah barang yang dijaga. Barang yang dijaga. Barang yang dipelihara. Barang yang dipelihara. Nah, dhabit, ketentuan batasan-batasan tentang masalah memelihara barang, ya, menjaga barang, mengamankan barang, memelihara barang, ini berbeda-beda dan syariat tidak menentukan. Apakah ada dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk menyimpan emas dengan cara seperti ini? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau uang cara menyimpannya di sini, buatkan kotak seperti ini, enggak ada. Begitu ya. Begitu juga mobil, hewan ternak, begitu, berbeda-beda cara menyimpannya, cara mengamankannya, cara menjaganya. Maka oleh sebab itu pengertian daripada, ya, al-haras, ya, yang menjaga ini, yaitu dikembalikan kepada uruf. Ya, para pemirsa Rasad TV yang dimuliakan Allah, ya. Sehingga dengan hal ini kita ketahui, ya, kita bisa menjalankan ibadah, ya, bermuamalah dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat, tidak menyalahi syariat, begitu. Ya. Seperti umpamanya
penjagaan terhadap mobil, pemeliharaan, penjaga atau mengamankan, menyimpan mobil, ya, menyimpan mobil supaya tidak dicuri orang, umpamanya, tentu berbeda dengan bentuk atau cara menyimpan dirham dan dinar. Enggak sama, begitu ya. Dan juga tidak sama dengan cara menyimpan atau menjaga hewan ternak. Ya, tidak sama. Umpamanya kalau hewan ternak itu bagaimana untuk mengamankannya, menyimpannya, bagaimana yang dianggap dijaga, ya, seperti umpamanya apakah itu dikandangkan, dianggap dijaga, atau mungkin suatu kawasan yang kemudian dibatasi sekelilingnya luas sekian hektar umpamanya, itu termasuk dijaga, ya, termasuk diamankan. Atau umpamanya di sebuah kampung, ya, dibikin pagar setiap mau keluar dari kampung tersebut, sehingga hewan tersebut, apakah lembu umpamanya, kerbau, ya, milik masyarakat, tidak akan keluar dari situ karena semua keliling sudah dijaga, ya, sudah dibatasi. Bisa jadi itu termasuk yang dijaga, begitu. Jadi ini berbeda-beda, ya, tidak sama satu sama lainnya, ya. Atau umpamanya sayur mayur, bagaimana yang menyimpannya, menjaganya, beda lagi, tidak sama. Maka, ya, setiap benda, setiap barang-barang tersebut, ya, itu berbeda-beda tentang penjagaannya, ya, tidak sama satu sama lainnya, ya, begitu. Kemudian berikutnya contoh-contoh dikembalikannya kepada uruf tentang tafsir, ya, ataupun rincian dari persoalan, dari permasalahan adalah seperti dalam pernikahan, urusan pernikahan, urusan rumah tangga. Hal yajibu 'alal mar'ati khidmatu zawjiha am la yajibu 'alaiha dzalik? Apakah wajib bagi wanita berkhidmat, ya, kepada suaminya, berkhidmat, melayani suaminya, mengurus, ya, kepentingan-kepentingan suaminya, umpamanya mencuci pakaian, memasakkan makanannya, atau, ya, apa saja. Nah, ini wajib atau tidak? Ya, wajib atau tidak? Maka kata beliau, kata Syekh Khalid Musyaikh di sini katakan, di sini bagaimana bentuk khidmat itu dikembalikan kepada uruf. Ya, dikembalikan kepada uruf. Ya, pada dasarnya wanita berkhidmat kepada suaminya, tapi bagaimana khidmatnya tidak sama. Beda-beda, begitu, ya, beda-beda. Seperti umpamanya, ya, mencuci pakaian suaminya, ya, seperti memasak makanan, ya, begitu. Jadi kalau secara uruf umpamanya, ya, umpamanya di masyarakat di sini wanita itu, ya, tidak ada umpamanya memasak, ya, bisa jadi seperti itu. Maka, ya, masyarakat itu tidak menganggap wanita itu harus memasak di rumah tangganya umpamanya. Bisa jadi karena barangkali masakan itu beda dengan masakan di tempat lain, kerjanya butuh tenaga yang berat, yang biasanya laki-laki yang masak, umpamanya. Bisa jadi adalah di situ wanita tidak dituntut untuk masak. Kenapa? Karena memasak di situ pekerjaan yang sangat berat, begitu. Bisa jadi di tempat lain tidak demikian, begitu. Seperti juga umpamanya, ya, orang yang tinggal di kampung dengan orang yang tinggal di kota beda urufnya. Bagaimana pergaulan suami istri, bagaimana khidmatnya, ya, seorang istri kepada suaminya. Maka ini bisa jadi berbeda-beda, begitu, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada dikembalikannya permasalahan-permasalahan, rincian-rincian suatu persoalan hukum
yang Allah syariatkan, yang Allah tetapkan, tapi penetapan hukumnya secara mutlak, sementara rinciannya, tafsirannya, bilangannya tidak disebut secara yaitu detail. Maka ya dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat. Ya, seperti juga telah kita sebutkan kemarin tentang kewajiban para suami memberi nafkah kepada istrinya. Berapa nafkah? Enggak ada penyebutan berapanya. Ya, hanya ada disebutkan bahwasanya sebatas kemampuan suami. Suami yang lapang rezekinya hendaknya dia menafkahi keluarganya dengan lapangnya, dan suami yang disempitkan rezekinya tidak wajib bagi dia melampaui batas kemampuan dia. Berapa? Tidak ada. Berapa makanan yang harus diberikan kepada istri? Tidak ada. Berapa jumlah pakaian yang harus disediakan? Tidak ada. Bagaimana bentuk rumah yang memenuhi ukuran? Tidak ada ketentuan. Kembali kepada uruf dan batas kemampuan. Begitu. Jadi orang yang lapang sesuai dengan lapangnya, dan orang yang sempit sesuai dengan sempitnya. Ya, itu diantara bentuk-bentuk dan contoh-contoh daripada penerapan tentang suatu hukum yang rinciannya, tafsirnya kembali kepada uruf, dan kemudian tentang perkara-perkara hukum yang Allah tetapkan dan Allah juga langsung menjelaskan tafsirnya, ataupun Rasulullah SAW menjelaskan tafsirnya dan batasan-batasannya. Ya, semoga ini menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita di dalam beramal, di dalam beribadah, ya, dalam usaha kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diperintahkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, para pemirsa Rasad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian kita pada malam ini ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Di sisi Allah lah ya petunjuk, hidayah, taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.